Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Jazil dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dengan nomor NIM 2523005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Manajemen Kearsipan dengan judul Arsip dengan Sistem Geografi. Nah, sebelum kita memasuki tentang sistem manajemen kearsipan dengan metode geografi, alangkah baiknya kita mengetahui pentingnya sistem kearsipan, yaitu yang pertama penyimpanan informasi. Semua dokumen penting, mulai dari data siswa hingga laporan keuangan, tersimpan dengan aman dan terorganisir. Jadi pentingnya kearsipan yang pertama yaitu untuk menyimpan sebuah informasi tentang dokumen-dokumen penting seperti surat-surat atau SK ataupun tentang ijazah. Kemudian dari data siswa, kearsipan data siswa, kearsipan meliputi pendaftaran, baik pendaftaran baru maupun pendaftaran yang berada di tengah-tengah kurikulum atau data alumni, kemudian laporan keuangan, kemudian penyimpanan informasi tersebut bisa tersimpan dengan aman dan terorganisir. Pentingnya sistem kearsipan yang kedua yaitu kemudahan akses. Informasi dapat ditemukan dengan cepat saat dibutuhkan, baik untuk keperluan administrasi, penelitian, atau pelaporan. Jadi, ketika di situ ada seseorang yang membutuhkan data yang terdapat di lembaga tersebut, seperti halnya di sebuah lembaga PAUD. Nah, di situ membutuhkan tentang data alumni tahun 2024, atau kita untuk mengecek apakah siswa masih aktif atau tidak. Lah, itu untuk kemudahan akses itu dilakukannya sebuah kearsipan agar data-datanya tidak kocar-kacir. Kemudian akuntabilitas, yaitu sistem kearsipan yang baik menjadi bukti akuntabilitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi kearsipannya itu nanti untuk menjadikan bukti bahwa lembaga tersebut bisa mengoperasikan berjalannya lembaganya dengan baik dan benar. Kemudian pentingnya lagi yaitu efisiensi kerja. Dengan sistem yang terstruktur, pekerjaan administratif menjadi lebih efisien dan meminimalkan kesalahan. Jadi untuk pentingnya kearsipan yang keempat yaitu efisiensi kerja. Dengan struktur yang terstruktur, dengan pekerjaan administrasi lebih baik, lebih terstruktur, lebih rapi, sehingga meminimalkan kesalahan dalam sebuah lembaga. Kemudian yang terakhir yaitu pelestarian sejarah. Arsip sekolah menyimpan sejarah lembaga dan menjadi referensi bagi generasi mendatang. Jadi selain untuk agar memudahkan dalam akses pencarian data, di situ pentingnya kearsipan juga bisa menjadi sebuah sejarah. Sejarah pertama berdirinya lembaga ini siswanya ada berapa orang, kemudian sekarang menjadi berapa orang, kan itu bisa menjadi sebuah sejarah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sistem arsip yang berupa sistem geografi. Jadi setelah tadi kita mengetahui pentingnya sistem kearsipan, sekarang kita akan masuk di pengertian arsip sistem geografi. Jadi sebuah kearsipan itu memiliki banyak sekali cara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang arsip sistem geografi. Pengertiannya, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian yang terlebih dahulu. Arsip sistem geografi adalah cara mengorganisir dokumen berdasarkan lokasi atau wilayah. Dokumen dikelompokkan berdasarkan tempat asal atau tujuan surat. Misalnya, semua surat yang berasal dari Jakarta akan disimpan dalam satu kelompok. Begitu juga dengan surat yang ditunjukkan ke Surabaya. Jadi biasanya ini begini loh,
arsip sistem geografi itu menurut dengan wilayahnya. Jadi arsip wilayah Jakarta dikelompokkan menjadi satu, Jakarta Jabodetabek. Arsip dari wilayah Magelang atau arsip dari wilayah Sekedu, Magelang, Temanggung, Wonosobo dan seterusnya. Itu dijadikan satu. Supaya apa? Supaya ketika nanti pencarian dokumen ketika yang diterbitkan di Jakarta, yang diterbitkan di mana, nah itu memudahkan untuk pencarian data tersebut. Jadi arsip sistem geografi itu dikelompokkan sesuai dengan kota atau wilayah kearsipan tersebut, begitu. Kemudian setelah kita mengetahui kenapa sih menggunakan arsip secara sistem geografi, lah ini dia manfaatnya, manfaat dan keunggulannya. Manfaat yang pertama, manfaat itu mudah ditemukan. Ketika mencari dokumen, kamu hanya perlu mencari berdasarkan wilayah. Seperti contoh, data santri atau siswa yang datang dari Temanggung. Nah, itu dicari kota Temanggung. Nah, dicari kota Temanggung, terus disitu ada semua datanya santri atau siswa yang berasal dari Temanggung. Kemudian manfaat yang kedua yaitu efisien, menghemat waktu dalam mencari dokumen. Jadi ketika saya ingin melihat ijazah yang berasal dari Jogja, lah begitu tidak harus mencari satu persatu, tapi bisa dicari langsung di kota Jogja, di arsipan kota Jogja. Lah itu kan lebih menghemat waktu dalam pencarian. Kemudian yang ketiga yaitu terstruktur. Dokumen tertata rapi dan mudah dikelola. Jadi dikelompokkan sesuai wilayah, dikelompokkan atau sesuai kota, lah itu akan memudahkan pengelolaan dokumen dan bisa tertata rapi. Ini dari Magelang, ini dari Temanggung, ini dari Jakarta, ini dari Yogyakarta, lah gitu. Lebih terstruktur lagi. Kemudian keunggulan dari arsip sistem geografi yaitu sangat cocok untuk organisasi dengan banyak cabang atau relasi di berbagai wilayah. Nah, seperti contoh pendidikan sekolah PAUD Al-Quran. Nah, itu ada yang berada di Windusari, mempunyai cabang lagi di Secang, mempunyai cabang lagi di Temanggung, mempunyai cabang lagi di Jogja, mempunyai cabang lagi di Salatiga. Nah, itu sangat cocok untuk organisasi dengan banyak cabang. Nah, itu bisa dikelompokkan. Data siswa yang berada PAUD Quran di Windusari, data siswa yang berada di PAUD Quran Salatiga, data siswa yang berada di PAUD Quran Secang. Nah, itu bisa dikelompokkan sesuai dengan wilayah masing-masing dan sangat cocok ketika di situ sebuah lembaga mempunyai banyak cabangnya. Kemudian yang kedua, mudah dipahami dan digunakan. Tentunya sangat mudah ya, karena pengelolaannya tidak rumit. Bisa langsung cari yang dari Jakarta, cari yang dari Jogja. Lah, itu langsung ketemu di situ di kelompoknya masing-masing. Kemudian di samping ada keunggulan, di situ pasti ada kekurangan. Jadi kekurangannya, jika ada banyak dokumen dengan wilayah yang sama, bisa jadi sulit untuk menemukan dokumen spesifik jika tidak ada sistem penamaan tambahan, misal berdasarkan tanggal atau nomor surat. Jadi kekurangannya begini, mau mencari data siswa yang dari Temanggung, lah dari satu bundle itu sudah data siswa dari Temanggung semua. Dari Temanggung mulai dari Kedu, Madureso, terus ada dari Pikatan, ada dari Kandangan, ada dari Gemawang, ada dari Bansari, ada dari Limbang. Nah, itu kan banyak sekali kota-kota dan daerah dari Temanggung begitu. Nah, kekurangannya itu cari siswa yang dari Temanggung. Nah, dari Temanggung kan itu banyak, makanya itu kurang efektif begitu. Tapi kecuali jika di situ ada kodenya sendiri, bagian Temanggung bagian barat di kode 1, Temanggung bagian timur di kode 2. Nah, itu akan lebih memudahkan. Kemudian kita ke penerapan sistem di sebuah lembaga, yaitu pertama, dikelompokkan dokumen dibagi berdasarkan negara, provinsi, kabupaten,
atau kota. Dikelompokkan terlebih dahulu. Jakarta, Jakarta semua. Map kuning Jakarta, map hijau Jogja, map biru Bandung, map merah Temanggung, map oranye Magelang. Nah, itu dikelompokkan terlebih dahulu. Pertama penerapan sistemnya, kota-kotanya itu dikelompokkan terlebih dahulu. Kemudian penamaan. Setiap kelompok diberi nama sesuai dengan wilayah. Wilayah Temanggung, wilayah Kedu, wilayah Magelang, wilayah Jakarta. Nah, itu selain dibedakan dari mapnya sendiri, di situ juga dinamai sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kemudian penyimpanan. Dokumen disimpan dalam folder atau rak sesuai dengan kelompoknya. Jadi rak bagian 1, semua data siswa yang dari Jakarta. Rak bagian 2, semua siswa dari Jawa. Rak ketiga, semua siswa yang datang dari luar Jawa. Nah, itu dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Begitu. Kemudian setelah kita mengetahui penerapannya, kita akan masuk ke dalam contoh. Nah, contoh sistem geografi itu seperti apa? Misalnya, sebuah perusahaan memiliki cabang di berbagai kota di Indonesia. Semua surat yang berhubungan dengan cabang di Bandung akan disimpan dalam folder Bandung. Jadi ketika seperti tadi dicontohkan, PAUD Al-Quran memiliki cabang di Windusari. Nah, begitu semua surat menyurat yang datang dari Windusari dikelompokkan menjadi satu dalam folder Windusari. Nah, terus kemudian di cabang Secang, semua surat menyurat yang datang dari Secang dikelompokkan dalam folder Secang. Lah, begitu. Jadi dikelompokkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Tuh. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya, arsip sistem geografi adalah metode yang efektif untuk mengelola dokumen, terutama jika organisasi memiliki banyak relasi di berbagai wilayah. Sistem ini membuat proses pencarian dokumen menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi arsip sistem geografi ini adalah sangat efektif untuk mengelola dokumen-dokumen, terutama tadi ya yang memiliki sebuah lembaga yang sudah memiliki beberapa cabang ataupun belum bercabang, tapi di situ data yang masuk itu dari berbagai wilayah begitu. Kemudian pembuatan pencarian itu lebih mudah dan lebih cepat gitu. Sangat banyak sekali keuntungannya untuk arsip sistem geografi ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dibenarkan, bisa dijadi komentar. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.